Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sedikit berbagi sharing firman, di mana hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan mengenai sebuah firman dengan tema adalah God over the world. Ya, bahwa apakah Tuhan memang berkuasa atas seluruh semesta ini? Ya, tanpa terasa kita sudah menjalani kehidupan di tengah pandemi ini selama kurang lebih 8 bulan ya. Dan pandemi ini memang membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita, mengubah seluruh aspek hidup kita begitu ya. Sekolah-sekolah diliburkan, semua online, kemudian yang bekerja juga cuma setengah yang bisa hadir, WFH gitu ya. Kemudian itu memang membuat kita kesulitan gitu, misalnya untuk mau pergi ke mall gitu ya, agak terbatas ya. Dan kemudian mungkin juga ada yang mengalami keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak pandemi menyebabkan banyak yang mengalami PHK, kemudian juga yang usahanya tersendat gitu. Nah, seringkali ketika kita menghadapi situasi seperti ini, kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan saat situasi menjadi kacau seperti ini begitu. Nah, kita akan coba melihat sebuah kisah gitu ya, kayak tokoh Alkitab yang bernama Ayub gitu. Nah, kita tahu bahwa di dalam kitab ini dikatakan bahwa Ayub dilindungi, dipagari oleh kuasa Tuhan, sehingga tidak ada yang dapat menyentuhnya tanpa seizin Tuhan. Jadi ketika iblis hendak untuk mencobai Ayub, maka iblis harus minta izin dulu kepada Tuhan. Nah, dari kisah Ayub ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya segala sesuatu terjadi itu adalah atas seizin Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan atau di luar dari kehendak Tuhan. Nah, itu satu hal yang harus kita pegang gitu ya. Einstein, salah seorang fisikawan terkemuka ya, pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak sedang bermain dadu ketika dia menciptakan alam semesta. Ya, kalau kita main dadu, kita lempar, kita nggak tahu yang keluar itu angka berapa. Nah, ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan tidak menciptakan kemudian dan membiarkannya begitu, seolah-olah Tuhan tidak tahu kira-kira ke depan itu akan terjadi seperti apa. Tapi Tuhan sudah menciptakan seluruh alam semesta ini begitu tertata dengan rapi, dengan teratur susunannya. Ya, matahari letaknya di sana, bumi letaknya di sini, kemudian semua berputar sesuai dengan masanya, ya, berputar sesuai dengan waktunya, tidak ada yang bertabrakan. Ya, kita melihat bahwa pagi dan siang, malam itu selalu waktunya itu selalu tepat. Ya, jadi artinya ketika matahari terbit, ya dia pasti akan nanti terbenam. Gitu. Ya, bulan nanti akan muncul, ya nanti ada bulan purnama, bulan sabit dan sebagainya. Jadi semua itu berada dalam sebuah keteraturan. Ya. Nah, jadi memang dalam hidup ini tidak semua hal bisa kita pahami. Tidak semua kita bisa menemukan jawaban atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Namun yang terpenting dalam hidup ini bukanlah kita mencari mengapa itu menimpa hidup kita, mengapa itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita yang terpenting adalah bagaimana respon kita terhadap peristiwa tersebut. Ya. Nah, daripada kita mencari jawaban ya mengapa hal ini terjadi, yang terpenting adalah kita belajar, kita memutuskan untuk percaya ya, percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang kedua, bahwa Tuhan merancangkan bukan hal-hal yang buruk, bukan hal-hal kecelakaan di hidup kita, tapi Dia merancangkan damai sejahtera atas hidup kita. Mungkin saat ini kita belum paham ya mengapa bagaimana di tengah-tengah situasi yang buruk seperti ini kita bisa katakan bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Ya. Saat ini kita mungkin belum bisa melihatnya, tapi percayalah bahwa kedepannya kita akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Ada sesuatu yang indah di balik dari pandemi ini. Yang saat ini belum kita bisa pahami, tapi nanti kelak pasti kita akan pahami setelah kita melalui masa ini. Ya. Nah, puji Tuhan, ini yang bisa saya sharekan. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Ya, tetap bersemangat, tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin.